habis. Ibu cuma diem. Bu, itu saat ibu diusir terus dibongkar tuh jam berapa Bu kejadiannya Bu? Jam setengah 12 apa jam 12 Siang. siang. Itu seingat ibu ada berapa orang Bu yang ke situ? Kira-kira berapa orang? Maksudnya yang ke ibu. Yang itu pihak yang membongkar termasuk yang keamanan lainnya itu ada berapa? Ya banyak. Cuman ibu kan taunya ya karena ibu nggak mengenal orang bawaannya yang bersangkutan. Yang tahu kan cuma warga sini itu orang 5, tapi barangkali lebih daripada itu ya ibu nggak tahu. Soalnya Kisah nenek Elina di Surabaya yang diusir dari rumahnya dan juga rumah yang dibongkar paksa rupanya juga dialami oleh 4 lansia di Tegal, Jawa Tengah. Lansia bernama Kusayatun diusir paksa oleh seseorang yang tiba-tiba punya sertifikat tanahnya pada Oktober lalu. Adapun Kusayatun tinggal bersama dengan 3 saudaranya yang juga sudah lansia, yakni Syafi'i berusia 73 tahun, Saiman berusia 59 tahun, dan Farihatun berusia 57 tahun. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng Fajar Bahrudin Ahmad. Selamat siang Fajar, bisa dilaporkan bagaimana kronologi pengusiran dan juga pembongkaran rumah yang dialami oleh nenek Kusayatun dan saudara-saudaranya di Tegal, Jawa Tengah ini? Ya, terima kasih Siska. Jadi kejadian pengusiran nenek Kusayatun bersama 3 saudaranya yang sama-sama lansia itu terjadi pada tanggal 1 Oktober 2025 ya. Pada siang hari mungkin sekitar waktu sekitar jam 12 siang. Jadi mereka cukup kaget ketika rumah mereka tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku memiliki kuasa untuk melakukan pengosongan rumah sekaligus membongkar rumah itu sampai rata. Dan pada hari itu Bu Kusayatun memang diminta langsung keluar, dan Bu Kusayatun ini sebenarnya sempat meminta waktu 1 minggu tetapi tidak diraukan. Mereka sudah membawa orang-orang yang mungkin pekerja, lalu langsung beberapa manjat ke genteng ya untuk menjatuhkan genteng, walaupun barang-barang Bu Kusayatun ini belum sempat dikeluarkan. Tetapi sebelum kejadian pada Oktober 2025 ini, sebetulnya Bu Kusayatun sempat didatangi oleh beberapa orang, bahkan dari tahun-tahun 2021 itu sempat beberapa datang. Tetapi Bu Kusayatun tetap kekeh berada di rumah tersebut karena merasa bahwa rumah tersebut memang milik keluarganya turun-temurun. Dan perlu diketahui Bu Kusayatun ini merupakan mungkin generasi keempat ya dari mbah buyutnya yang sudah menempati di rumah tersebut sejak tahun 1887. Nah, 2021 sempat didatangi beberapa orang meminta untuk keluar, lalu sempat nggak ada kabar, dan kemudian 2 bulan sebelum Oktober 2025, itu orang-orang tersebut datang lagi meminta Bu Kusayatun untuk pergi dari rumah tersebut, tapi Bu Kusayatun tetap kekeh di situ kan gitu, dan dia meminta kalau memang mau mengusir saya ya lewat pengadilan seperti itu. Tetapi sempat terjadi ibaratnya adu omongan seperti itu, dan dari pihak yang diamanati pemilik rumah itu sempat bilang kalau lewat pengadilan pasti ibu akan kalah seperti itu. Dan akhirnya karena saat pengusiran itu mau tidak mau, akhirnya Bu Kusayatun pergi dari rumah tersebut dan mengungsi di rumah keponakannya yang juga tidak jauh dari rumah tersebut, di alamatnya di Jalan Salak nomor 2, Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Dan perlu diketahui oleh pemirsa bahwa Bu Kusayatun ini bersama 3 saudara yang menempati situ. Jadi Bu Kusayatun usia 65 tahun, lalu Pak Safi 73 tahun, Pak Saiman 59 tahun, dan Bu Farihatun 57 tahun. Mereka tinggal berempat saja, dan memang mereka sampai usia lansia tidak menikah, jadi tidak mempunyai pasangan maupun anak seperti itu, Siska.
Baik, ini tanah yang ditinggali oleh Nenek Kusayatun dan juga 3 saudaranya sudah dimiliki sejak kurang lebih 1 abad, bahkan sudah turun-temurun begitu. Lalu bagaimana kisahnya ada orang lain yang tiba-tiba bisa punya sertifikat kepemilikan dan juga mengusir mereka? Siapa orang-orang ini, Fajar? Nah, itu sempat menjadi pertanyaan bagi Bu Kusayatun ya, karena hingga tahun 2020 eh, pajak bumi dan bangunan itu yang membayar selalu Bu Kusayatun dan saudara-saudaranya. Bahkan di surat pemberitahuan pajak terutang SPPT yang setiap tahun itu diberikan oleh kelurahan, hingga tahun 2020 nama wajib pajak yang tertera merupakan nama wajib pajak orang tuanya Bu Kusayatun yang bernama Ibu Aisyah. Nah, tetapi pada tahun 2021 tiba-tiba SPPT yang datang itu namanya berubah. Sudah nama orang yang mengaku memiliki sertifikat memiliki sertifikat tersebut. Dan penasihat hukum dari Bu Kusayatun, Pak Agus Selamat atau yang akrab disapa Pak Gus, ini sudah mencoba mengirimkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal untuk meminta kejelasan. Maksudnya riwayat kenapa tiba-tiba ada sertifikat tanah baru yang dimiliki oleh orang lain di tanah yang sudah turun-temurun ditempati oleh Bu Kusayatun. Tetapi memang belum ada respon dari BPN Kota Tegal, dan Pak Agus Slamet ini juga sudah meminta melalui DPRD Kota Tegal agar memanggil BPN maupun Bapeda ya, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang setiap tahunnya mengeluarkan SPPT untuk pembayaran PBB rumah seperti itu. Baik, ini setiap tahun selalu membayar pajak ke pemerintah. Lalu bagaimana respon dari perangkat desa setempat mengenai peristiwa yang dialami oleh 4 lansia ini, Fajar? Respon dari pemerintah daerah setempat ya, khususnya kelurahan itu, mereka nampaknya belum memberikan sikap yang jelas terkait sertifikat tanah ini. Dan justru saat pembongkaran ada beberapa aparat ASN, itu ada dari pihak kelurahan, dari pihak kecamatan, dan Satpol PP yang juga ada di lokasi. Tetapi memang mereka tidak ikut dalam pembongkaran. Mereka sifatnya hanya dimintai tolong oleh si pemilik tanah ini untuk melakukan pengamanan ya. Dan tadi pun sudah ada statement dari Inspektorat Kota Tegal terkait kedudukan para aparat itu dalam pembongkaran rumah tersebut. Dan inspektorat tersebut mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran disiplin atau kode etik dari kehadiran camat, lurah ataupun Satpol PP yang hadir di situ, karena mereka sifatnya hanya pengamanan. Dan memang diakui oleh Bu Kusayatun, surat SPPT PBB yang diterimanya itu setiap tahunnya datang dari kelurahan. Dan dari kelurahan sempat memberikan penawaran agar Bu Kusayatun menempat di rumah susun ya, tetapi Bu Kusayatun tetap kekeh tidak mau karena dia merasa bahwa itu rumahnya yang sudah ditempati. Dan Bu Kusayatun sempat cerita bahwa saat dia usia SMP atau SMA itu sempat ada orang BPN yang datang ke rumah dan meminta agar orang tuanya itu mengurus sertifikat tanah. Itu sekilas cerita dari Bu Kusayatun yang pernah didapatkan dari orang tuanya, seperti itu. Rizka. Baik, selain melapor ke BPN terkait dengan hal ini, apalagi langkah yang dilakukan oleh pihak 4 lansia untuk menghadapi kasus tersebut, Fajar? Ya, dari penasihat hukum Bu Kusayatun, Pak Agus Slamet, ini mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah, termasuk melaporkan peristiwa pengusiran dan penggusuran rumah Bu Kusayatun ke Polres Tegal Kota ya. Dan hal itu berdasarkan dengan pasal 406 KUHP pidana ya. Dia menilai bahwa seharusnya pergusuran atau pergusuran itu dilakukan oleh pengadilan, tetapi hal itu justru dilakukan oleh pihak perorangan secara paksa tanpa adanya putusan pengadilan. Dan kemarin kami juga sempat konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Tegal Kota, karena memang kasus ini sudah dilaporkan sejak Oktober ya, setelah Bu Kusayatun diusir dan rumahnya dibongkar.
dari Kasat Reskrim Polres Tegal Kota, Ajun Komisaris Polisi Eko Setiabudi Padani mengatakan bahwa saat ini kepolisian masih melakukan upaya penyelidikan dan ini masih terus berjalan. Yang jelas sudah ada 11 saksi yang dipanggil dan kebanyakan itu dari petugas kuliah yang diminta untuk melakukan perobohan itu. Dan saat kami tanyakan apakah kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus Nenek Elina, dari Pak Eko ini mengatakan bahwa itu pun masih dalam penggalian karena sertifikat yang dimiliki oleh AW itu masih akan diteliti apakah sumber dan kejelasannya bagaimana. Seperti itu, Siska. Baik, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Jateng Fajar Bahrudin Ahmad. Selamat bertugas kembali. Ya ibu nggak percaya, nggak percayanya kan ibarat kata kalau mau bikin sertifikat kayak gitu kan pasti harus ini dulu. Sedangkan seandainya dia membeli tanah itu kan diberitahu dulu ibu yang nempati di situ, tapi kan ternyata enggak. Malah ibu bilang kecuali waktu Pak Bahroji beli tanah itu ibu belum nempati di situ. Iya kan, berarti kan dia membeli berpenghuni, kan bermasalah kan. Walaupun ibu orang bodoh tidak berpendidikan ya ibu pakai. Ya karena dia memandang yang mau membeli atau yang menjual memandang rendah ibu. Jadi begini. Tapi riwayat dari buyut mbak orang tua nggak pernah cerita tanah dijual apa nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali ya. Malah waktu itu tahun berapa ibu masih kecil, kepala BPN namanya Bapak Pak Heri Sukoco bilang sama ibu kepala agraria bilang sama ibu, tapi waktu itu ibu masih kecil, masih ya SMP anak papa, bilang sama mbah suruh itu tanah dibikinkan sertifikat, bilang itu. Nah ibu kan nggak paham kalau sertifikat apa, sudah nanti bapak yang membikinkan. Itu tahun berapa Bu? Waktu itu ibu masih SMP anak papa. Oh 70-an. Kalau seandainya Pak Heri sampai sekarang masih hidup, barangkali ibu masih bisa mencari. Sudah Bu, meninggal. berarti pembayaran PBB rutin terus ya tiap tahunnya? Dan setelah kejadian sertifikat itu baru namanya Agus Wahyudi. Kalau tagihan langsung ke rumah apa diambil ke kelurahan Bu? Dari ke kelurahan. Diantar? Iya, terus nanti ibu setor. Namanya siapa? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Sampai tahun berapa itu? Sampai tahun kemarin 21. 21. Ya setelah 22 papa nama Agus Wahyudi dia yang bayar. Tapi tahun 2023 dia ndak bayar dari apa ya itu kalau nunggak dari apa itu Pak? Iya ke rumah ibu. Lah ibu bilang Pak ini memang, terus dia bilang Bu ini rumahnya siapa? Bapak Agus Wahyudi. Oh ya ini sebetulnya gini Pak, ibu cerita sebetulnya gini Pak, ibu itu nunggu nempati di sini nih sudah lama, tapi itu PBB ya itu PBB baru namanya itu, tapi ibu selalu tiap tahun bayar walaupun ibu sering menunggak, ibu sekalian juga bayar double gitu, nggak pernah ibu lalai. Oh harusnya ibu ini sudah menjadi hak miliknya ibu karena ibu di sini sudah menepati sekian tahun. Ya saking bodohnya ibu karena ibu tuh barangkali ibu bukan orang berpendidikan jadi nggak terlalu memikirkan itu Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.